Saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang perang nuklir dan perang ekonomi dalam perspektif kearifan kuno. Seperti dalam buku saya, ya. Nih bukunya, ya. Kearifan Timur dalam etos kerja dan seni memimpin, ya. Dilanjutkan dengan buku berikut ini. The Dance of Change, ya. Ini diterbitkan juga oleh Kompas, ya. BPK, ya. Nah, intinya yang saya mau jelaskan adalah begini, bahwa di mana-mana Anda melihat bahwa ajaran Sun Tzu itu dikuliahkan, gitu, dengan menggebu-gebu, memuji-muji ilmu itu hebat, apa segala macam. Tapi yang ditangkap itu hanya yang ujungnya, awalnya doang. Seperti survival of the fittest-nya daripada Charles Darwin itu, ya. Ketika melihat bahwa hanya sperma yang terkuat yang bisa melakukan pembuahan pada telur, dan lalu dia menguasai si telur itu, gitu, dan anak-anaknya, kan. Nah, setelah saya baca ikutin bagaimana pemahaman tentang Sun Tzu ini yang diajarkan, itu ternyata ujungnya hanya berhenti pada, kalau kamu mau mengalahkan musuh, bakarlah rumahnya dan rampok isinya itu. Jadi Sun Tzu yang ngajarin untuk meluruk tanpa golo, menang tanpa kasoraki, juga ajaran Nusantara ini yang kita kenal, ya toh. Itu yang dipakai bukan makna yang komplit, tapi dipotong sebagian aja, ya toh. Karena dibalik dia punya cerita tentang Sun Tzu itu adalah manusia yang giginya bertaring itu, seorang dasamuka itu yang haus kekuasaan. Nah, bukan di situ intisarinya, seperti dikatakan oleh Charles Darwin, bahwa yang paling kuat itu bukan the fittest, yang paling gede, yang survival, bukan yang paling kuat, yang paling besar, paling pintar, tapi yang bisa mengikuti perubahan itu, yang lentur, lembut, gitu. Ya. Jadi inilah yang menurut saya semua itu ada di dalam pikiran kita itu. Karena itu Dalai Lama mengatakan, perhatikan pikiranmu dulu, karena dia akan berubah jadi kata-kata, lalu perbuatan, kebiasaan, dan karakter itu. Nah, kalau pemahaman Sun Tzu yang sepotong ini seperti pemahaman dari Charles Darwin, survival of the fittest, ya sudah bisa diramalkan dunia akan terus masuk di dalam kekerasan, lingkaran setan kekerasan. Nah,
cara memotongnya bagaimana? Ya, dengan Tai Chi Anda diajak, di frame bahwa di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Ya. Nah itu saya anjurkan kalau mau tentu ya bahwa ajaran Tai Chi ini juga diajarkan di sekolah komando top management apa segala macam. Karena keserakahan di bidang ekonomi sama keserakahan di bidang kekuasaan politik, harta dan kuasa itu yang menjadi biang daripada kehancuran peradaban dan kehidupan kita. Ya, saya akhirin dulu sampai di sini. Ya, sampai jumpa lagi.